orang ya dilakukan kayak gitu. Gitu ya. Yang membedakannya adalah respon band terhadap dekan tersebut. Jadi kalau orang, gampangnya begini, saya aja kalau ketemu orang yang galak, kemudian dia gampangnya beginilah, semua diatur, kan tadi istilahnya begitu ya, micromanage, semua hal itu diatur. Mungkin kalau pengalaman pribadi saya kurang lebihnya beginilah. Ketika Pak Andika minta tolong bikinkan draft proposal, dikomentarin semuanya mulai dari jenis fontnya, ukuran fontnya, warna-warna dan segala macam, itu kan capek ya. Sementara ada juga atasan yang terima beres, oh ya udah ini udah sesuai ya udah, gitu. Nah, kira-kira si dekan itu kira-kira karakternya adalah seseorang yang sampai hal-hal kecil diurusin. Jadi kalau dengan bahasa sehari-hari kita akan lebih mudah untuk terlalu cepat memberikan cap negatif ya. Jadi kalau orang kayak gitu kan dibilangnya resek, cerewet, nyebelin, apa segala macam gitu kan. Padahal sebenarnya kalau dibongkar lebih lanjut, yang itu yang dilakukan oleh Ben. Si Ben ini mempelajari lebih lanjut. Kenapa kok orang ini mintanya macam-macam ya? Dan kemudian yang dilakukan adalah diikutin aja permintaannya dia. Jadi kalau ini begini, kenapa kok begini? Oh ya sudah, berarti dipahami esensi dari permintaannya orang ini, diikutin sama Ben. Singkat cerita, selama berapa tahun tadi itu ya, Ben yang tadinya staf biasa 4 tahun ya, sudah jadi orang kedua, atau dengan kata lain kalau rektor gitulah ya, pembantu rektor lah, sudah jadi orang kedua. Dan bahkan ketika pensiun pun ya dia dapat penghargaan. Caranya bagaimana? Dia bersikap proaktif. Yang tadi juga ceritakan, ketika si dekan ini sama yang lain kan perilakunya begitu, orang lain diperlakukan begitu, akhirnya yang tadi saya sampaikan, curhatnya ke samping, cuma membahas saja. Iya kemarin gua diginiin nih sama si Pak Bos. Iya sama, gini. Emang si bos itu nyebelin, dekan ini nyebelin, bla 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 bla. Orang lain sikapnya begitu. Ben kan berbeda tadi ya, dipelajari kenapa kok nyuruh begini. Nah kemudian diikuti perintahnya. Kemudian ketika ada yang nggak sesuai, ditanyain, bahkan diusulkan, Pak kalau gini aja gimana? Dan ternyata si dekan ini berkenan, seneng sama Ben. Begitu dari sekian banyak nggak ada yang cocok, kok cuma Ben yang cocok? Teman-temannya gimana tadi? Gosipin kan? Kenapa? Kok jadi deket? Ini kok jadi ya promosi? Wah jangan-jangan ada apa-apa nih, anak mas dan segala macam. Tetapi yang dilakukan oleh Ben bagaimana? Dia melakukan merespon dengan cara yang sama. Jadi ketika dia digosipin sama yang gosipin ya, dia apa yang dibutuhkan, kemudian direspon, diikuti, udah caranya sama dengan si dekan ini tadi, baik ke dekan maupun yang gosipin Ben ya, diperlakukan dengan cara yang sama, yaitu bersikap proaktif. Singkat cerita, itulah kunci keberhasilannya Ben yang tadinya staff jadi pembantu rektor dalam waktu 4 tahun dengan bersikap proaktif. Intinya begitu. Nah jadi kenapa saya pakai video aslinya? Karena kan ya biar langsung lah kenalan sama Pak D. Stephen Covey itu tadi lah ya, Eyang, lebih tepatnya Eyang ya. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini teman-teman sekalian, esensinya sebenarnya di situ. Saya pun pernah ngalamin. Jadi zaman saya kuliah dulu, ada yang dosen yang dibilang killer sama angkatan kakak tingkat saya. Jadi namanya mahasiswa baru, kayaknya otomatis kan percaya aja toh. Tetapi waktu itu saya belum paham ilmu ini. Saya cuma berangkat dari attitude. Attitude-nya apa? Penasaran, pengen nyoba. Masa iya sih Bu, ini gila. Saya sengaja tuh banyak tanya, kemudian banyak minta waktu konsultasi dan segala macam, dan tanpa saya tahu teorinya. Ini yang kemudian menjadikan attitude itu menjadi penting ya. Tanpa saya tahu teorinya, ini kan saya pelajari palingan tahun 2010. Saya jadi mahasiswa kan tahun 96. Udah tua ya, bisa dibahas ya. Jadi jauh sebelum itu. Belakangan saya baru tahu, oh yang saya lakukan itu ternyata bersikap proaktif. Jadi ya persis seperti yang diceritakan oleh Stephen Covey tadi. Dosennya minta apa, saya pelajari, oh ternyata maksudnya begini, saya ikutin, bahkan saya modif sedikit dan seterusnya. Singkat cerita, dari dosen yang killer tersebut, saya malah dapat kerjaan pertama saya. Jadi saya belum lulus pun sudah dapat kerjaan. Dan bahkan saya mau tugas akhir pun izin sama beliau, Bu, saya semester depan mau tugas akhir,
saya izin ya mengundurkan diri karena mau fokus di tugas akhir saya gitu. Sampai segitunya. Padahal kata teman-teman saya dan kakak tingkat saya, dosen itu adalah seorang dosen yang killer. Ternyata ya itu ya teman-teman ya, kita terlalu cepat percaya sama cap negatif dari orang lain tanpa kita pelajari lebih lanjut. Sehingga tips dari saya, kalau teman-teman ketemu dengan seseorang yang dapat cap negatif dari siapapun, coba dipelajari saja. Apakah memang betul begitu atau ternyata ini gampangannya begini, hanya komentar dari para loser-loser dan minimalis di sekitarnya. Ini kalau bahasa lugasnya begitu ya. Di sekitar orang ini kan tadi ya, di dekan tadi itu banyak loser dan minimalis yang isinya cuma gosip gitu kan. Dengan kata lain, Ben ini punya winner mentality dan dia jadi seseorang yang satu-satunya ada di situ kan gitu kan. Nah, makanya teman-teman sekalian nanti hati-hati ya, jangan mudah percaya dengan cap-cap negatif terhadap siapapun dari siapapun. Diamati lebih lanjut, dipelajari lebih lanjut. Kalau memang ternyata yang dilakukan itu adalah ternyata bukan satu hal yang seperti yang disampaikan cap negatifnya gitu ya, maka ya ikuti saja. Karena kadang yang saya pernah ngalamin yaitu tadi, beliau ternyata dosen saya itu luar biasa keren kalau istilah saya. Itu jadi ya itu tadi yang sudah saya ceritakan ya, saya bahkan sampai dapat kerjaan dari beliau. Nah, dengan kata lain, rumusnya jangan bersikap reaktif. Jadi kalau senggol bacok itu reaktif. Jangan senggol bacok, itu reaktif kan? Gitu. Jadi kalau disenggol jangan langsung bacok. Gitu kan? Tetapi kemudian jadi ada stimulus. Kalau orang reaktif itu langsung memberikan respon begitu ada stimulus. Tapi kalau ada orang proaktif, maka dia ada kebebasan memilih. Ya, disenggol mau senggol balik atau mau dicuekin atau mau diapain gitu kan, kita punya kebebasan untuk memilih. Baru setelah kita pertimbangkan baru kita berikan respon. Intinya begitu. Nah, ini tadi ya yang sudah sekilas sempat kita bahas. Ya, teorinya baru muncul belakangan. Tapi Rasulullah sudah melakukan, punya kebebasan untuk memilih. Walaupun dari sisi situasinya, stimulusnya pantas kalau beliau nggak terima, marah, mau minta dibalas dan sebagainya. Bahkan itu tadi ya, malaikat Jibril aja sampai emosi, malaikat sampai emosi loh. Gitu ya, ternyata Rasulullah sudah menegaskan bahwa punya kebebasan untuk memilih. Nah, caranya milih bagaimana? Ya kan emosi Pak, gitu ya. Tipsnya ada 4. Kalau teman-teman lagi emosi, kesadaran diri atau self awareness. Kenapa saya kesenggol? Karena berdirinya ngasal. Ya wajar kalau kesenggol. Itu namanya kesadaran diri. Atau yang kedua, imajinasi. Kenapa disenggol? Karena gua ganteng. Padahal aslinya enggak. Itu kan imajinasi ya. Gitu misalnya. Kemudian hati nurani. Apa iya sih kalau saya disenggol terus saya harus bacok? Kan begitu kan, dia cuma nyenggol. Kenapa sih harus saya bacok? Itu hati nurani. Bahkan juga yang terakhir adalah kehendak bebas. Jadi kalau saya dibacok sekalipun, ya bisa-bisa aja saya tinggal pergi. Jadi rumusnya kira-kira begitu teman-teman sekalian. Nah, ini terutama di Jakarta adalah hal yang langka. Karena rata-rata orang cenderung untuk bersikap reaktif. Ada stimulus apa langsung ngasih respon. Nah, tipsnya adalah teman-teman bisa gunakan salah satu dari 4 ini. Gitu ya. Yang paling enak itu malah imajinasi. Kayak tadi itu yang saya ceritakan Pak Asep. Ya, dipanggil anjing, imajinasinya liar banget. Ya sudah, namanya anjing dipanggil ya menggonggong. Nah, tapi jadi lucu situasinya gitu, malah jadi akrab sama si tukang ojek. Nah, itu contoh penggunaan beberapa tips bagaimana supaya kita bisa bersikap proaktif. Dan kita semua punya 4 hal ini. Ada yang nggak punya hati nurani? Punya. Ada yang nggak punya imajinasi? Wahyu. Ya, semuanya kita punya. Jadi sebenarnya bisa kita gunakan. Ya. Nah, contohnya tadi ya, banyak hal yang di luar kendali kita.
hujan, macet, cuaca, ketidakparasan dan segala macam. Untuk setiap hal yang di luar kendali kita, mari kita cari hal-hal yang ada dalam kendali kita. Misalnya macet, kita bisa ngapain? Lebih awal. Ya. Berangkat lebih awal. Berangkat lebih awal, apalagi? Pulang lebih awal. Pulang lebih awal. Ya boleh gitu kan, bebas. Tapi ya, ada konsekuensi atas setiap pilihan yang kita ambil. Itu kan kalau supaya nggak kena macet. Lah kalau sudah kena macet, biasanya nggak macet. Kok tumben-tumbenan ini macet. Cari alternatif, Jalan tikus. dan segala macam banyak yang bisa kita lakukan ya teman-teman ya. Bahkan kemudian kalau terpaksa kemudian nggak bisa ngapa-ngapain pun, ya kan ini banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Buka-buka handphone, ya zikir, tilawah, kemudian murojaah, apa segala macam banyak yang bisa kita lakukan. Dibanding kita buka kaca jendela, kemudian marah-marah dan sebagainya. Ya. Jadi ini contoh hal-hal yang dalam kendali dan di luar kendali kita. Ya, saya punya gambar ilustrasi sederhana. Jadi ada analogi yang sering dipakai adalah katak yang ada dalam wadah air hangat. Ya, Berarti wali air bawa panas. gambar ikan buat apa? Gambar ikan kemarin. Kenapa disebut sebagai zona nyaman? Iya buat apa? Karena katak itu kan secara biologis anatomi tubuhnya punya kemampuan untuk menyesuaikan suhunya dengan suhu luar. Jadi ceritanya begini, kalau katak itu dicemplungin ke kuali yang isinya adalah air mendidih, dia otomatis respon loncat. Iya. Betul. Tapi kalau airnya ini air biasa, tapi kemudian airnya dipanaskan, si katak ini nyaman di situ. Jadi air biasa kan biasa ya. Kemudian karena adanya api dinyalain di bawahnya, lama-lama kan anget, lama-lama panas. Karena katak punya kemampuan adaptasi suhu tubuh, maka dia menyesuaikan suhu tubuhnya, dia nggak loncat-loncat tuh. Sampai pada satu titik di mana matang. Gitu kan? Nah, itu analogi kehidupan kita teman-teman sekalian. Kata rebus. Kalau kita adaptasinya bagus, hati-hati. Jangan-jangan kita sampai pada suatu titik di mana kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi dan sudah terlambat. Jadi memang benar-benar sudah nggak bisa ngapa-ngapain, makanya selalu waspada dengan situasi perubahan di sekitar kita, gitu kan? Nah, saya punya ilustrasi lucu-lucuan, gitu ya. Jadi perkecil zona nyaman, perkuat zona pantang menyerah. Iya PPP coba. Jadi bahkan ketika ada katak yang sudah mau ditelan sama seekor bangau, bisa ditelan nggak tuh? Nggak bisa gitu ya. Ini ilustrasi lucu-lucuan aja. Ya kan? Kira-kira begitu. Saking pantang menyerahnya si katak ini, mulai kan, bikin sampai kayak dia gini. tinggal ditelan gitu aja kan? Dari tanggal berapa tadi Cekek pertama? bangaunya. Ini nggak bisa ditelan kan? Gitu. Gimana mau telan orang? Sambil ngomong Nah, kira-kira begitu. Ya. Jadi ini ilustrasi lucu-lucuan aja tentang pantang menyerah. Gitu ya. Nah, Lagi naruh di terakhir, sini. tinggal 5 menit ini ya. Kita cepat aja ya. Inti dari komunikasi begini Paling teman-teman konten. sekalian. Jadi, nah kita bahas ini aja deh. Yang hobi mancing siapa? Mancing keributan atau mancing apa? Mancing ikan beneran ya? Mancing emosi. Simpel aja pertanyaannya. Mas Najib, hobi mancing. Sebelum saya bahas tentang mancingnya, makanan kesukaannya apa Mas Najib? Makan apa? Makanan kesukaan. Ikan. Iyalah ikan dong. Enggak selain ikan, bukan karena faktor mancingnya. Kalau misalnya saya mau traktir, Mas Najib saya traktir. Indomie. Apa? Steak abuba. Ayam lah paling udah. Ayam. Ayam geprek. Ya Atau ayam apa? Ya boleh. Kalau Mas Najib mancing, apakah Mas Najib pakai umpan makanan kesukaannya Mas Najib atau makanan kesukaan ikan? Sukan ikan lah. Nah, esensi dari komunikasi begitu Dino. Jadi kalau saya contohkan pakai Mas Najib lagi aja ya. Saya berkomunikasi dengan Mas Najib, saya pakai gaya komunikasi yang disukai dan dipahami oleh Mas Najib, bukan oleh gaya saya. Supaya komunikasinya efektif. Dan kalau di ruangan ini ada 20 orang, bisa jadi saya pakai 20 gaya komunikasi. Sebagaimana Mas Najib kan mancing ikan, ikannya macam-macam kan? Beda ikan, umpannya beda kan? Beda. Nah, kira-kira begitu. Jadi, komunikasi yang efektif itu adalah kita menyesuaikan dengan
lawan bicara kita. Kalau bahasa teorinya adalah komunikator dan komunikan, tapi bahasa gampangnya kita pakai bahasa gampang aja ya. Kita menyesuaikan dengan lawan bicara. Tapi ketika Mas Najib ngasih umpan favorit ikan, itu apakah Mas Najib kalah sama ikan? Apakah Mas Najib menghamba pada ikan? Enggak kan? Tujuannya Mas Najib itu adalah ikannya kepancing. Setelah kepancing gimana? Dimasak sama Mas Najib. Kan begitu kan? Jadi nurutin komunikan, nurutin lawan bicara itu bukan karena kita kalah, tapi karena sedang mengarahkan dia. Jadi kalau kita bicara tentang komunikasi yang efektif, itu adalah ketika, kalau bahasa saya, terjadi perubahan perilaku, perubahan tindakan. Itu komunikasinya efektif dan tindakannya sesuai dengan keinginan kita. Jadi misalnya contoh, tadi di awal sudah saya contohkan. Saya nggak ngomong, masih apa tadi? Yang saya kasih sampah tadi? Romi. Mas Romi. Saya nggak ngomong apa-apa. Mas Romi sama Mas Sigit ya betul ya? Iya. Mas Sigit. Jadi Mas Romi, ketika saya berikan sampah, Mas Romi masih bertanya-tanya ini apa? Mas Sigit menerjemahkan, buangin, kan gitu kan? Gitu. Nah, sebenarnya komunikasi itu bisa nggak ngomong, bisa nggak ngomong. Sebaliknya, ngomong pun bisa nggak berkomunikasi. Ketika omongan kita nggak ada dampaknya. Iya Pak, saya sudah ngomongin sampai bosen saya ngomongnya, dia gitu lagi. Berarti komunikasi kita nggak efektif. Jadi bukan berarti komunikasi itu sama dengan ngomong ya. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, kalau saya tampilkan teorinya ini aja. Nah, intinya begini ya, ini esensinya aja. Saya nggak sampaikan sampai slide terakhir karena sudah kita closing aja. Supaya bisa dibilang efektif kan tadi ya, tujuan tercapai. Nah, tujuannya apa? Ketika misalnya ada yang minta tolong dong ini dikerjain, gitu kan? Nanti sore jadi ya. Tujuannya adalah dikerjakan dan nanti sore jadi. Maka umpannya apa? Supaya dikerjain dan nanti sore jadi. Nah, ada yang mata duitan, gitu kan? Pengen dibayar. Ada yang apa lagi, apa segala macam. Sesuaikan saja. Komunikasi teman-teman efektif ketika beneran itu dikerjain dan nanti sore jadi. Itu komunikasinya efektif. Nah, kalau teorinya adalah tujuannya ditetapkan dulu, kita kenali siapa lawan bicara kita, kemudian kita rencanakan supaya kemudian hal tersebut bisa kita jalankan. Sederhananya begitu. Gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita bicara komunikasi, maka sebaiknya kita sesuaikan lawan bicara kita dan tujuan akhirnya nanti ini ya. Nah, kita pantau efektivitasnya. Apakah betul? Kan kita sudah bisa mantau ya teman-teman ya. Kalau nanti sore jadi, tugas ini diserahin jam 10, kira-kira kalau saya ketemu jam 1, dia lagi ngapain? Lagi ngerokok Pak, gitu. Lah berarti jadi nggak tuh jam 5? Gitu. Orang saya kasih jam 10, jam 1 masih di meja gitu, belum diapa-apain. Nah kan itu namanya kita pantau efektivitasnya. Begitu tugasnya kok nggak diapa-apain, maka kita ubah ininya, pesan atau informasinya. Kalau pesan informasi kan tadi berarti begitu kan? Ini tujuannya adalah tugas tersebut selesai dikerjakan jam 5 sore. Kita kenali komunikannya. Kalau Mas Romi saya beri tugas itu, caranya ngomong bagaimana? Ini ya, cara ngomong lewat apa? Ada orang yang nggak mau kalau cuma lewat chat. Ada. Minimal di telepon. Syukur-syukur ketemu langsung. Nah, itu namanya saluran. Pesan atau informasi, ada yang nggak suka, nggak usah banyakan basa-basi apa? Ini ya udah. Tapi ada juga yang perlu banyak basa-basi. Maaf Pak, lagi sibuk nggak? Ini kerjaan hari ini apa aja? Boleh nggak saya nyusulin satu? Ini soalnya begini. Ada orang yang dibutuhkan, nggak usah basa-basi, udah mana? Ada yang begitu kan? Tapi ada juga kalau kita langsung to the point, dia malah tersinggung. Maka kita sesuaikan kalimatnya, kata-katanya, cara bicaranya dan segala macam. Ini saluran, ini cara penyampaian dan selalu kita pantau. Pantau itu tadi, kalau jam 10 dikasihin, coba dicek jam 11 bagaimana, jam 1 bagaimana, jam 2 bagaimana, dan kembali lagi pakai ini. Kalau kerjain belum? Nah,
dia lagi kerjain, gaya-gaya begitu ini emosi dia, alah apa lu udah dikerjain malah nggak enak gitu, udahlah nggak usah, mungkin nggak terjadi. Nah berarti ini nggak sesuai. Jadi kita perlu ngapain nih? Oh mungkin perlu minta maaf, beliin es teh, apa pijetin, apa segala macam gitu kan? Yang sebenarnya esensi utamanya adalah tujuannya tercapai. Ketika tujuan tercapai, komunikasi efektif. Intinya begitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau sekali lagi saya boleh sampaikan, maka penekanannya tetap berpulang kembali kepada niat kita ya. Niat kita seperti apa dalam bekerja, tidak untuk menilai niat orang lain, tetapi mari kita kembalikan ke diri sendiri, niat kita seperti apa, dan silakan jika nanti ada yang berkomunikasi lebih diperbaiki, silakan lakukan apa yang menurut teman-teman perlu. Demikian dari saya teman-teman sekalian, insya Allah sampai ketemu lagi bulan depan atau di kesempatan yang lain. Semoga bermanfaat dan mari kita jadikan ini sebagai knowledge, sebagai skill. Jangan hanya berhenti sebagai knowledge. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.